Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, miftahus shalah at-tahur. Al-hadits. Pertama-tama yang Al-Fakir hormati, yang Al-Fakir muliakan, yang Al-Fakir banggakan, semua kaum muslimin wal muslimat, ikhwan akhwat Al-Fakir, dimanapun berada, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan salam kepada junjunan umat Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Dan semoga rahmat dan salam selalu tercurahkan kepada seluruh para sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'innya, dan kepada seluruh umat muslimin muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukrillah, kita bisa bertemu kembali, bertemu muka, bermuajahah, walau di area apapun. Alhamdulillah. Pada hakikatnya adalah sama. Yang penting kita ada ikatan rasa mahabbah yang tam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih selalu aktif. Masih selalu bisa mengikuti di acara yang sangat mulia ini, indallah wa indanas, munggu Allah dan munggu manusia. Kenapa? Karena adanya perkumpulan, adanya ijtima, itu adalah suatu kebaikan yang sangat dahsyat, yang luar biasa. Kita sebagai umat muslim, sebagai umat Islam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memeluk agama Islam, alhamdulillah. Di dalam Islam ada kewajiban yang syakral yang tidak boleh kita ditinggalkan. Bahkan ini adalah satu garis yang sangat tegas. Apa? Yaitu adalah sholat. Sholat ini adalah kita menemui, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat itu adalah kita menemui Allah, menghadap Allah, mencurahkan persembahan kita, keinginan kita, doa kita, apapun kita dikeluhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di dalam sholat. Coba kalau kita tadabbur makna, dari mulai doa iftitah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallah mutawasila, sampai akhir. Terus kita baca Fatihah. Di dalam Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallah, masya Allah. Kalau kita tadabbur makna, mengerti maknanya, ya memang sebenarnya sih kita harus mengerti. Jadi kita harus belajar, mencari tahu, dan harus tahu mana doa iftitah seperti apa, doa Al-Fatihah seperti apa, terus doa pasuratan, ya pasuratan yang kita baca, misalkan surat Al-Ikhlas, misalkan surat Al-Kafirun, dan lain sebagainya. Memang
sebaiknya kita mengetahui atau bisa gitu. Jadi makanya ya kita sangat bagus gitu. Sangat bagus dan sangat diharuskan kita mempelajari dari doa iftitah dengan maknanya. Jadi pas begitu kita membaca doa iftitah, jadi kita mengerti. Seperti kita membaca buku atau membaca koran, yang kita baca kita mengerti kan. Jadi di dalam sholat itu memang seperti itu harusnya. Jadi Masya Allah, kalau kita mengerti, mengetahui makna arti daripada yang kita baca itu adalah benar-benar mengandung segala macam, ya kita doa kepada Allah, kita penyerahan diri terhadap Allah Subhanallah. Namun yang perlu kita perhatikan, sholat itu adalah kuncinya sholat atau huri itu suci. Jadi ya suci kita dari hadas besar, suci daripada hadas kecil. Kalau kita untuk menghilangkan hadas besar ya kita mandi junub ya, mandi junub. Beda niatnya, jadi nawatul ghusl li raf'il hadasil akbari misalkan, kalau dari sutubuh minal janabati gitu kan. Kalau misalkan dari keluar mani misalkan ya min khurujul maniyyi ya, itu nanti kita belajar banyak lah di buku-buku. Kalau misalkan kita punya hadas kecil, yakni kita misalkan ya habis ya buang air kecil atau buang air besar, atau kita misalkan megang kepada lawan jenis kita punya wudhu kan batal wudhu kita. Jadi kita itu punya hadas kecil, kita menghilangkan hadas kecil ya kita ambil air wudhu. Itu adalah kunci. Karena baginda Nabi bersabda, miftahus sholat at-tahur. Kuncinya sholat itu adalah suci. Maksudnya suci yaitu kalau kita tidak punya wudhu, kita wudhu, berarti kita suci daripada hadas kecil. Kalau kita punya hadas besar, habis junub, habis misalkan jima atau berbagai macam lah, sehingga kita mengeluarkan sperma ya, kita wajib mandi. Jadi sholat itu harus bersih, harus suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Kunci, itu kunci. Di sini Al-Fakir insya Allah mau mengijazahkan satu amalan, satu aurad, satu kaifiat. Untuk apa? Kadang-kadang kita begini ya, kadang-kadang nih ya, banyak kita udah berguru ke Kulon, berguru ke Kaler, berguru ke Kidul, berguru, kita sampai 4 arah, 6 arah, 8 arah, kita kunjungi kemana, kita di sana ada orang tua, kita datangi, di sana ada ulama, kita datangi, di sana ada berbagai macam. Kita ke sana ke sini, udah jarak kemana-mana, kita udah jarak ke sini, ke sana. Untuk apa ya tujuan kita? Satu jelas ibadah, dan keduanya kita punya keinginan. Ya tentu kita ingin hidup maju, ingin rezeki kita lancar, besar, melimpah, ruah, anak-anak kita soleh, solihah, tujuan kita terwujud, dijauhkan kita daripada masalah-masalah, ya tujuan kita. Tapi apapun yang kita kerjakan, yang kita amalkan, ternyata nihil, tidak berhasil. Kita jarak kemana-mana, tapi tetap tujuan kita begitu-begitu juga, tidak ada perubahan kehidupan kita. Akhirnya kita jangan milal. Milal itu maksudnya bosan, udah saya udah jarak kemana-mana, berguru udah kemana-mana, tapi gimana ini? Tujuan tetap nggak hasil aja. Akhirnya dia putus asa, nggak boleh. La tayasu fi rahmatillah. Jangan sampai kita putus asa atas rahmat Allah. Akhirnya dia muja ke gunung, muja ke lautan, a'udzubillahi min dzalik. Terus datang ke dukun-dukun, kita minta, ya akhirnya bukan kita tertolong, malah kita menjadi bolong, na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana caranya? Ya satu cara, satu kunci kita untuk sukses di dalam kehidupan, kuncinya adalah kita dekati Allah. Kunci hidup sukses adalah dekati Allah. Kunci hidup sukses dunia ataupun akhirat, kita mendekat kepada Allah. Kita persembahkan diri kita kepada Allah. Apapun kita hanyalah Allah. Satu.
Insya Allah di sini Al-Fakir mau mengijazahkan cara kaifiat harus seperti apa. Kalau kita udah kemana-mana, udah segala dilakukan, udah segala dikerjakan, tapi ternyata tidak ada perubahan hidup kita begitu-begitu aja, maka di sini Al-Fakir mau mengijazahkan tata cara aurad amalan apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita amalkan. Insya Allah Al-Fakir dijajahkan kesempatan ini. Ini aurad sudah benar-benar tasawuf semula, udah jutaan orang yang mengerjakan, ya hasilnya alhamdulillah sahih. Tapi sebelum Al-Fakir ke acara inti yaitu pengijazahan, maka ringankan tangan untuk subscribe, like, dan komen. Dan kalau kita punya keinginan, punya tujuan, punya harapan, maka berdoalah dengan doa yang baik-baik. Dan doa itu tulis di kolom komentar. Tulis doa kita di kolom komentar. Sebaik-baiknya doa. Kenapa? Nanti doa kita akan terlihat dan akan dibaca oleh jutaan umat manusia, saudara-saudara kita. Insya Allah mereka semua akan mengaminkan. Dengan adanya pengaminan dari saudara-saudara kita, maka sangat 100% diharapkan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa ini video, ini suara Al-Fakir, bagikan, share kepada seluruh kaum kerabat, teman, saudara, kenalan, keluarga, sebarkan. Al-Fakir ridha lillahi ta'ala dan apa Al-Fakir ijazahkan untuk semua. Tujuannya adalah tujuan sama. Berbagi. Al-Fakir berbagi dan kita semua pun berbagi. Tujuan kita tiada lain tiada bukan. Kita sukses semua. Kita diridhoi Allah semua. Kita mendapat rahmat dari Allah semua. Dan kita bahagia fid dunya, bahagia fil akhirah. Dan jangan lupa tombol lonceng aktifkan. Ini adalah suatu wujud pertalian kita yang lebih kuat, yang selalu terikat. Ini adalah suatu persyaratan di dalam pengijazahan. Adanya kedekatan, adanya ikatan, maka sangat diharapkan 100% doa kita insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita yakin dan jangan bosan di dalam hal berdoa kepada Allah. Pertama, mari kita tulis hadaratnya dulu. Karena hadarat ini adalah merupakan suatu kunci pengijabahan. Karena seandainya Allah melihat kita, wah ini belum terlihat kita oleh Allah. Ya dalam arti belum terpandang karena kita masih jauh terhadap Allah. Kalau kita pakai hadarat, jadi Allah melihatnya yang kita hadarati itu. Beliau adalah kekasihnya. Beliau adalah para asfiya, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Insya Allah mereka sangat dipandang, sangat mulia di hadapannya. Oleh karena itu, insya Allah doa kita, kalau kita pakai hadarat, amalan kita, aurad kita, kalau kita pakai hadarat, insya Allah dijamin diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, tulis a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wa khususan hadrati Nabiullah Adam wa Abu Hawa wa Nabiullah Ibrahim wa Nabiullah Musa wa Nabiullah Isa wa Nabiullah Sulaiman wa Nabiullah Daud wa khususan hadrati Nabiullah Khadir alaihi wassalatu wassalam. Syai'ulillahil Fatihah. Wa ila hadrati jami'i auliya'illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib wa khususan hadrati sulatanil auliya wa qutbil gauthi wa muhyi sunati wadin
imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i ulama illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib wa khususan ila hadrati Syekh wa Ustadzi Sayyid Asdamiluh Afghanistan wa khususan ila hadrati Syekh Ustadzi man ajajani hadza wa khususan ila hadrati abi wa ummi wa ila hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'ul lillahi Fatihah. Kita sudah maklum dan mafhum ya. Jadi kita sudah mengetahui kita semua dan kita sudah mengerti kita semua. Setiap kita mengucap Al-Fatihah, maka kita harus membaca surah Al-Fatihah. Yaitu dari Alhamdulillah sampai Waladhdallin. Terus bagaimana nih kaifiatnya? Kaifiatnya kita pertama baca hadarat yang tadi. Terus setelah kita membaca hadarat yang tadi, ya mau ditambah misalkan guru-guru kita siapa, ya boleh silahkan. Silahkan, mau tidak ditambah segitu aja, ya nggak apa-apa insya Allah. Terus yang diwirid adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini jumlahnya berapa? Jumlahnya 70.000. 70.000. Berapa lama? Ya tergantung. Kalau kita memang mau 2 hari tamat bisa, mau 3 hari tamat bisa, mau 4 hari tamat bisa. Cuma ya yang lebih utama kita jangan lebih dari 3 hari. Jadi 70.000 itu jangan kurang ya, atau jangan lebih ya. Jangan lebih dari 3 hari. Kalau lebih ya nggak apa-apa. Cuman kalau 3 hari tamat kan lebih cepat lebih bagus gitu. Jadi setelah kita beres membaca 70.000, ya kita berdoa kepada Allah dengan atakoh, ya, dengan niat cara atakoh. Jadi ini boleh bahasa Arab, ya boleh bahasa Sunda nggak apa-apa, atau boleh bahasa Indonesia, tergantung bahasa kita. Jadi kita setelah beres 70.000, ya kita mengucap kayak begini, ya Allah, saya membaca ini kalimah la ilaha illallah adalah tujuan saya memerdekakan ibu saya dari neraka. Gitu aja. Jadi kita niatnya mengatakohi ibu kita. Setelah itu beres 70.000, misalkan 3 hari, terus kita mengatakohi bapak kita. Sama, baca 70.000, setelah beres 70.000, ya kita mengucap seperti tadi lagi. Jadi ya Allah, saya membaca ini la ilaha illallah adalah saya menebus bapak saya dari neraka. Jadi dalam al-sunnah ini disyariatkan ini seperti ini. Jadi kita adanya atakoh ya, adanya atakoh. Jadi tentang atakoh ini banyak keterangan ya di dalam kitab Nasuihul Ibad ada, dan di berbagai macam kitab ada. Jadi membaca kalimah la ilaha illallah tujuannya untuk memerdekakan ibu kita, tujuannya untuk memerdekakan bapak kita, tujuannya untuk memerdekakan guru-guru kita, memerdekakan dari apa? Yaitu dari neraka. Jadi kita menginginkan, kita meminta kepada Allah, ibu, bapak, guru kita jangan sampai masuk neraka. Jadi dengan kita mengamalkan, dengan kita mengerjakan seperti ini, insya Allah, apapun yang kita inginkan, yang kita kejar selama ini, yang sulit untuk tercapai, dengan kita setelah melaksanakan itu, insya Allah, apapun tujuan kita yang selama ini kita kejar, maka diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun, silakan. Silakan. Al-Fakir diulangi lagi, silakan. Tafadhol. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa aturkan, bisa persembahkan. Mohon maaf atas salah dan hilaf dan kekeliruan. Terima kasih. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.